Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Syukur kita ucapkan atas segala nikmat kesehatan dan kesempatan yang telah diberikan Allah kepada kita semua. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Haji Endang Solihin MSI selaku dosen mata kuliah Supervisi dan Manajemen Mutu. Dan perkenalkan, nama saya Asep Latifur Rahman. Saya berasal dari Universitas Islam Kiai Haji Ruhyat Cipasung Tasikmalaya. Mahasiswa pasca sarjana Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Kali ini saya dan rekan saya, Ibu Dina Marlina, akan mengadakan wawancara terkait supervisi pendidikan. Adapun narasumber kali ini, beliau ialah Ibu Soliah Sarjana Pendidikan. Pengalaman beliau di dunia pendidikan sudah 26 tahun. Melihat dari pengalamannya, beliau adalah orang yang tepat untuk digali informasi terkait supervisi. Yuk kita langsung saksikan wawancaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Unai Cipasung Kabupaten Tasikmalaya akan bertanya, mungkin akan menanyakan segala sesuatu atau apapun yang kaitannya dengan supervisi. Mohon izin ya. Sehat Ibu? Usia Ibu sekarang? Udah di aman itu. 48. Ya, bisa diawali oleh Ibu. Ibu sehat. Kami akan bertanya tentang supervisi pengalaman Ibu di MTS Samudera ini ketika di supervisi. Apakah sering supervisi atau berapa kali dalam setahun? Di MTS Samudera di supervisi udah biasa. Itu biasa dilaksanakan dalam satu tahun itu 2 kali. Yang pertama di supervisi itu mengenai administrasi pelajaran, kemudian kunjungan kelas. Berarti kalau buat 1 tahun 2 kali berarti semester 1 dan semester 2 ya? Bulan apa saja supervisi? Biasa dilakukan supervisi itu antara bulan September dan Februari. Terus siapakah supervisornya? Biasa supervisor yang saya alami, supervisor yang di profesi saya itu biasanya kepala madrasah. Adakah pengalaman Ibu tentang supervisi yang paling berkesan? Kapan, di mana, terus siapa supervisornya, terus mengapa berkesan? Kalau berkesan lebih cenderung gugup kali ya kalau di supervisi. Kenapa seperti itu? Karena tanggapan sementara bahwa supervisi itu seolah-olah mengawasi ya, atau pemeriksaan, memberikan penilaian, apalagi sekarang harus ada dicantumkan nilai gitu kan. Nah itu mungkin lebih merasa gugup itu seperti itu. Tapi lama tahun karena udah biasa mungkin jadi ketika mau di supervisi itu dipersiapkan terlebih dahulu, pertama penguasaan materi dan penguasaan di dalam kelas, kemudian administrasi juga. Nah mungkin itu sudah biasa. Ya yang namanya manusia itu
Dan ibu, ibu boleh jawab dengan keras, lantang tentang pernyataan yang paling tepat menurut ibu. Supervisi adalah memeriksa, supervisi adalah membantu, supervisi adalah mengawas, supervisi adalah mengobservasi, supervisi adalah nilai mana? Mengawas, mengobservasi, menilai. Tanggapan ibu, perasaan ibu tentang supervisi, apakah supervisi artian ibu itu memeriksa? Apakah supervisi itu membantu? Apakah memang supervisi itu hanya sekedar pengawasan, mengawas? Apakah supervisi itu mengobservasi atau supervisi itu menilai? Jadi kalau di supervisi yang tepat diartikan secara sederhana apa? Membantu ya. Jadi supervisi itu membantu, tidak memeriksa ya. Memeriksa termasuk ya. Bisa memeriksa, menilai juga bisa, emang harus ada nilai. Tapi lebih tepatnya Membantu, misalnya mungkin dari supervisi itu kita yang disupervisi jadi tahu mana titik temuannya, gitu kan, mana yang menjadi kekuatan, gitu. Sehingga yang harus diperbaiki itu yang mana. Berarti dengan supervisi sangat membantu. Ya kasih, silakan ya. Jika ada supervisor kelas atau kunjungan kelas, bagaimana kegiatan awal? Kegiatan awal di kelas, yang kegiatan awal mungkin pendahuluan biasa, baca doa, kemudian
jemput kan, harus apa, like misalnya sekarang harus like IT gitu kan, mau tidak mau gitu kan, walaupun tidak bisa terus dipaksakan gitu, seperti itu. Kemudian juga harus diikuti dengan apa, semacam pelatihan, mau tidak mau walaupun usia itu mau tidak mau itu kan tanggung jawab gitu, supaya kita tidak terlalu ketinggalan. Semua Berarti kecerdasan seperti itu. Tadi tanggapan Ibu tentang supervisi itu setuju sekali. Bagaimana kesan-pesan tentang supervisi itu? Apakah ada pesan kedepannya seperti apa? Tetap aja dilakukan. Mungkin rencana tindak lanjutnya. Harus ada lebih setelah Kenapa seperti itu? kemudian ini mau terakhir mungkin seingat ibu awal supervisi kira-kira itu berapa atau berapa tahun yang lalu, 10 tahun kan kira-kira ada 10 tahun atau 15 tahun, ada 15 tahun kan awal supervisi ada ya? Misalnya awal-awal nggak kenal supervisi. Nggak ada emang ya? Ada sih ada, tapi nggak kenal apa itu supervisi. Baru sekarang kan. Bisa 10 sampai 15 tahun belakangan. Terus bisa nggak ibu atau menceritakan perbedaan supervisi yang dulu tentang teknis dengan supervisi yang sekarang yang tahu. Awal dulu itu supervisi nggak terlalu mengerti. Administrasi bagaimana? Tidak terlalu. Yang penting ada kan, yang penting bisa dipertanggungjawabkan. Sekarang kan ada aturan baru, lebih jelimet lagi. Kalau dibandingkan dengan yang dulu, dengan yang sekarang, itu supervisi. Yang dulu lebih ringan. Lebih ringan, tapi kalau untuk kemajuan, Ya. apa-apa. Itu keseluruhan dan peningkatan Ada yang banyak. dari tahun ke tahun. Saran itu terhadap supervisi bagaimana? Saran itu barangkali Supervisi tetap bertahan. Apa ya? Hanya mungkin sebelum supervisi, dikabari terlebih dahulu. Supaya yang disupervisi itu benar-benar mempersiapkan. Masuk aja supaya dikabari, tapi kadang-kadang kan meleset karena emang tidak ada jadwal gitu kan. Nanti harus sesuai kondisi. Kalau bisa sesuaikan jadwal. Jadi ketika kita mau disupervisi itu jangan sampai mengambil yang orang lain. Ibu, terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan Ibu sehat selalu. Amin. Mudah-mudahan kondisi sehat dan barokah. Itulah tadi wawancara kami beserta Ibu Solihah SPD terkait supervisi pendidikan. Semoga ada manfaatnya dan menambah informasi tentang supervisi di dunia pendidikan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.